berkarya di Pertamina sebagai brand manager, kemudian Vice President CSR, kemudian juga Presiden Direktur Pertamina Foundation. I do a lot of contribution dengan segala tim dari Sabang sampai Merauke. Selalu saya ingatkan adalah kita sebagai perwira Pertamina yang senantiasa ini harus kita siap sedia melaksanakan tugas-tugas CSR sebagai tadi penyeimbang sekaligus meminimalisir apa yang kita sebutkan sebagai tolak pendulum yang kurang bagus atau tidak baik untuk Pertamina. Nah dari situ kemudian saya berbicara sama Ibu Dirut beberapa waktu yang lalu ya, udah cukup lama sih konteksnya sebelum COP 28 di UEA. Di sana Ibu menyampaikan presentasi yang sangat bagus bagaimana kemudian Pertamina bisnis itu akan sangat menguatkan bisnis oil migas yang sekarang sedang esensial ataupun sedang terus kita kembangkan sambil nah disinilah kemudian yang saya sampaikan bahwa challenge Pertamina Foundation sebagai yayasan Pertamina ini adalah kita harus bisa membuka unlock bisnis, unlock opportunity yang langsung bisa ngehit apa yang dilakukan oleh bisnis Pertamina. Di 3 tahun pertama 2020 sampai 2023 saya di Pertamina Foundation, 5 program ikonik Pertamina Foundation saya pikir mampu membawa kita sebagai global reliable world class foundation. Jadi kalau Bapak Ibu Google cari World Class Indonesian Foundation maka pasti deh kita akan banyak banget di situ. Yang pertama kali adalah Pertamina Foundation karena dengan 5 ikonik program kita baik itu beasiswa Pertamina, kita punya youth program untuk social project, kita punya women trainers, kemudian kita punya volunteers untuk program bencana alam, dan kita juga punya new and renewable ini untuk research. Maka kemudian challenge dari Ibu Dirut ini yang kemudian melahirkan apa yang tadi disampaikan Pak Gunawan adalah kita senantiasa harus melakukan inovasi. That the innovation project yang terbaru yang kita lakukan dalam konteks bagaimana kita bisa membantu unlock bisnis Pertamina. Di Kama 2023 ini dengan Carbon Project. Oke, Carbon Project kita launch di 2022 akhir. Ini kita punya mungkin boleh sambil terus kita punya Carbon Project adalah 3 project yang ada di Bontang Mahakam Project, Bontang Project, kemudian Blora Project. Nah ini next slide boleh terus sampai dengan terus ya satu lagi. Oke, ini dia. Ini menurut saya betul-betul proyek inovasi yang mampu membawa sekarang ini Pertamina Foundation on the top of mind dan top of awareness daripada let's say bicara stakeholder Pertamina. 3 proyek besar, Mahakam, Bontang, Blora, combine amongst kita sebutin sebagai climate change battle untuk climate change dengan penanaman mangrove dan juga penanaman pohon daratan di hutan Pertamina yang ada di Mahakam, Bontang, dan Blora. Dan kita kombinasikan dengan community development. Di sana kita bangun desa energi berdikari. Dan yang terakhir adalah kita pastikan bahwa flora dan fauna hayati di dalam atau di ketiga area ini kita pastikan kita pelihara dan kita lestarikan dengan bagus. 3 proyek ini sebagai big ataupun iconic proyek inovasi, we start from scratch dari tim yang nggak ngerti apa-apa sama sekali, kemudian kita mulai dengan ide bagaimana mengawali 2024 gitu ya dengan sebuah laporan keberlanjutan di tahun 2023 yaitu dengan tema memacu pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dan tema Growing and Prospering ini tentunya menjadi salah satu hal yang kami dukung gitu ya, kami encourage juga supaya bisnis Astra tidak hanya berhenti sampai di umur berapa gitu, tapi bisa terus sustain sampai nanti Astra bisa mencapai umur 100 tahun atau mungkin sampai menuju Indonesia Emas 2045 dan selanjutnya, atau sampai di NDC ya Pak ya, Indonesia 2060 or sooner gitu. Nah, next lagi mungkin. Kalau misalnya Bapak Ibu udah familiar dengan Astra sendiri. Astra sudah cukup lama ada di, next lagi boleh, sudah cukup lama ada di Indonesia dari tahun 1957 sampai sekarang, dan Astra cukup diverse, ada 7 lini bisnis yang kami kawal dengan 283 perusahaan dengan lebih dari 200.000 karyawan yang bernaung di bawah Astra, dan ini tentunya sesuai dengan cita-cita pendiri Astra yaitu William Suryajaya, di mana Astra ingin menjadi sebuah pohon yang rindang di mana semua orang bisa bernaung di bawahnya. Tidak hanya karyawan, tapi mungkin value chain atau mungkin orang-orang masyarakat yang berada di sekitar Astra juga bisa bergantung dan bernaung di bawah Astra. Next lagi. Sejalan dengan panjangnya proses bisnis Astra dan diverse-nya bisnis Astra, kami di tahun 2022 mencanangkan dan melaunching target Sustainability Aspiration di tahun 2030, di mana Sustainability Aspiration ini next berisi terkait dengan 10 poin atau 10 pilar dari roadmap strateginya Astra. Salah satunya adalah terkait dengan lingkungan dan juga sosial. Untuk lingkungan sendiri yang menjadi poin penekanan utama adalah kami ingin menurunkan gas rumah kaca di tahun 2030 sebesar 30% dan renewable energy mix 50%. Serta bagaimana kami bisa memperlebar capaian penerima manfaat melalui program community development di 2,5 juta masyarakat penerima manfaat di tahun 2030 nanti. Tentunya Sustainability Aspiration ini tidak bisa berjalan lancar tanpa adanya flagship inisiatif. Boleh di next lagi, di mana salah satu flagship inisiatif yang kami kawal yaitu Go Nature, gitu ya. Jadi Go Nature ini adalah irisan dari program sosial dan juga program lingkungan dalam sebuah project yaitu Sustainable Forest, atau kami nantinya akan menyebutnya sebagai hutan karbon produktif gitu, bersama dengan KLHK, bersama dengan expert-expert dari IPB dan juga UGM. Next lagi. Sepanjang tahun 2023 sampai sekarang, Astra telah, next lagi boleh, menurunkan pencapaian gas rumah kaca sebesar 13,96% dengan baseline tahun 2019, di mana memang capaian-capaian ini juga kami turut berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, salah satunya dengan Pertamina. Tahun lalu ketika bursa karbon dibuka di tahun 2023, Astra Group ya, menjadi salah satu kontributor gitu ya, pembeli dari bursa karbon tersebut, karena kami meyakini bahwa tanggungan emisi dari grup Astra tidak hanya bisa ditekan melalui proyek konservasi, efisiensi, atau mungkin renewable energy, tapi juga melalui upaya-upaya offset. Nah, ketika Pertamina, waktu itu ada proyek Pertamina Lahendong di project atau diproseskan melalui bursa karbon di tahun 2023, kami berinisiatif untuk berkontribusi gitu. Karena memang selain sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah, juga sebagai inisiasi Astra untuk bisa menurunkan emisi di tahun 2023. Yang lain adalah proyek-proyek di bidang efisiensi dan renewable energy. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh teman-teman Astra Honda Motor. Next lagi boleh. Untuk proyek lingkungan dan sosial yang tadi saya sebutkan, yaitu proyek Sustainable Forest. Jadi proyek ini memang kami mendukung program yang ada di pemerintah, yaitu di KLHK melalui proyek perhutanan sosial. Kami mengembangkan program Sustainable Forest atau hutan karbon produktif bekerjasama dengan beberapa desa dan juga beberapa kelompok perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Next. Awalnya cikal bakal proyek ini berawal dari program Desa Sejahtera Astra yang nanti slide-nya akan ada di akhir gitu ya, di mana program Desa Sejahtera Astra kami kawal dari tahun 2019 sampai sekarang, kurang lebih ada 1.196 desa di seluruh Indonesia. Ketika kami bertemu dengan KLHK, bertemu dengan Pak Dirjen PSKL, ternyata ada irisan-irisan nih desa-desa Sejahtera Astra yang fokusnya ekspor dengan area-area perhutanan sosial. Kenapa nggak digabungin aja? Kenapa nggak disupport aja? Karena beberapa area perhutanan sosial membutuhkan proses atau program reforestasi dan aforestasi.
Oleh karena itu, dari sejak tahun 2022 akhir 2023 kami fokuskan untuk beberapa area perhutanan sosial membutuhkan reforestasi dan afforestasi untuk kami masukkan dalam proyek Sustainable Forest. Ada beberapa area, ada di Samosir hingga di Banyumas, gitu. Dan kami tekankan kepada masyarakat bahwa ini bukan proyek tanam, tapi ini adalah proyek panen. Kenapa proyek panen? Karena Astra bersama masyarakat akan menjaga area ini hingga 20 tahun ke depan. Next lagi. Selain itu, Astra juga meningkatkan proses resilience bisnisnya melalui program Astra Green Energy. Next lagi boleh. Dan kami ini sehingga menerapkan ESG dan CSR maupun SDG dapat lebih terfokus, dapat lebih terarah, sehingga kita bisa kemudian melakukan pengukuran yang lebih tepat lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada